berharap setelah ini matur ke ketua PKK RW-nya dibentuk khusus Pokja 3 di wilayah PKK masing-masing. Oke. Saya dengar-dengar belum ada beberapa RW yang belum punya Pokja ya Bu ya, hanya PKK RW itu aja. Nanti kedepannya sudah bisa dibentuk Pokja 1, 2, 3, 4 nih. Kita mulai dari Pokja 3 dulu ya Bu ya, ini kita baru bertemu di sini ya Bu ya, mudah-mudahan nanti berlanjut terus, nanti ada pelatihan dari Pokja 3. Sampah-sampahnya juga sampah-sampah yang sehari-hari kita pergunakan ya Bu ya, buah-buahannya hanya kulit-kulit buah, terus nanti ada bahannya juga, ini gula merah. Gula merahnya pun ini sedikit kok, nggak banyak. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu ini Bu ya, kalau komandan antusias untuk berlatih, semangat dan tertarik tentunya nanti bisa digunakan ilmunya di wilayah masing-masing. Meskipun saya akhiri dulu sambutan pagi hari ini, saya kembalikan ke Bu Titi. tidak lengkap kalau tidak ada arahan-arahan yang lebih luas gitu ya, dan harapan dari Pak Lurah yang mungkin terkait ini sekejap aja Pak, sepatah kan. Monggo Pak, dipersilakan. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arwi, mungkin Bang Ali sama Pak Bagus. Saya hormati juga Pak RT. Saya hormati juga ibu-ibu dari PKK ya. Ini PKK juga termasuk ASD juga. Saya juga rekan-rekan dari teman dari Kara, Alhamdulillah, Tutut, Kasih Isra, ini Mbak Tuti juga. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul belajar bersama ya. Saya juga belajar, Pak. Saya juga belum pernah ini. Gimana cara produksi, bahan mentahnya, bahan bakunya dari awal sampai menjadi expo NC. Ini baru pertama, tapi saya di sini mungkin nggak bisa mengikuti sampai selesai ya karena banyak kegiatan, dan juga ini undangan ini mendadak ya. Buat saya undangan ini mendadak, alhamdulillah, tapi bisa mengikuti. Tadi kebetulan juga ada acara rencana pembukaan STA di Jepang sama Pak Wali. Nah, kebetulan kan ya udah mampir. Nah, ini cukup menarik. Artinya apa? Ini sebenarnya sejalan dengan Kampung Pancasila yang diterapkan sampai hari. Sejalan dengan program DLH yang namanya Zero Waste. Jadi mungkin kalau panjenengan nanti RW 11 ini masuk Pak. Ada 8 RW, mungkin sesuai dengan 8. Kita kan di sini ada 12 RW yang ada pendampingan, artinya ada pendampingan yang masuk sosialisasi untuk program Pancasila kan kita ambil 8, nggak semuanya kan. Semua RW di sekelurahan Surabaya buahnya diambil waktu nggak selesai. Nah kebetulan di RW di kelurahan Kara ini dari 11 ini diambil 8. Mungkin juga Untuk EPN sini penghasilnya yang total lah ya. program namanya pendampingan kampung ini termasuk di RW 11 ini akan dimasukkan sebagai kampung zero waste. Ini adalah salah satu program BDLH, salah satu juga program Kampung Pancasila. Ya, jadi jangan sampai kita menggunakan limbah yang ada itu secara maksimal. Nah, ini juga sejalan juga dari programnya CSR Pertamina. Nah, ini saya ngomong di sini sekarang, saya harap ini bisa menurunkan ke RW yang lain, tapi nanti dibentuk dalam satu kelompok. Sekalipun lokasinya di beberapa tempat, tapi saya ingin itu menjadi satu kesatuan, satu kelompok. Nanti dinamai apa lah? Mau ini dalam bentuk kelompok PKK, nanti dinamai apa? Mungkin nanti dibuatkan proposal kira-kira kebutuhannya itu apa? Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk proses percepatan. Nah, karena apa? Kemarin saya itu mencoba. Kebetulan di Kelurahan Kara itu ada namanya paguyuban CKF, Jago Karavan. Mungkin jangan dengar kan. Nah, itu Jago Karavan itu saya sering ini Pak, nongkrong di namanya Geblak Jambangan.
Panjenengan tahu geblek Jambangan? Geblek Jambangan nggak tahu. Jadi geblek Jambangan tuh berawal di tahun 2019. Saya kira di YouTube ada itu. Di situ Pertamina itu. Jambangan itu di Seteran kali. Jambangan 10. Jambangan 10 kalau ada penyeberangan itu loh. Nah, depannya Indomaret. Sebelum Indomaret ya. Saya sering nongkrong di sana. Pagi-pagi itu jam 7 saya nongkrong di sana. Pagi jam 7 saya nongkrong di sana. Jadi saya penasaran asal muasalnya geblek ini dimulai kapan? Iya, terus siapa penggeraknya? Itu. Jadi geblek itu dulu itu kan belakang kan dekat sama saluran Gunung Sari itu, Pak. Nah, itu sungai itu menjadi halaman belakang. Ini saya cerita ini ya, keluar dari juga. Nanti saya ke sini juga. Itu sungai itu menjadi halaman belakang. Kalau halaman belakang, tinggal kalau buang, masak, buang sampah. Kalau sungai itu menjadi halaman depan, pasti akan indah. Makanya dibuatkan sama teman-teman CSR, ya banyak ini termasuk pemerintah kota juga bangun jalan kaki ini belakang supaya menjadi halaman depan. Jadi dibalik, dulu menghadap ke depan, sekarang menghadap ke bisa nggak cuma mempengaruhi wilayah mereka tapi mempengaruhi wilayah yang lain. Saya aja terpengaruh di wilayah Jambangan. Saya juga ini sekarang lagi mau pengaruh kelurahan lain. Ada kelurahan saya pengaruhi. Iya, saya pengaruhi. Kayak Ketintang aja saya pengaruhi. Ada lagi yang dulu di tempat saya di berangkat, saya pengaruh juga. Gitu. Itu jadi saya itu pengen gini. Kalau saya itu kan kalau ini itu eman-eman kalau pakai sendiri. Jadi kalau ini itu kalau saya bisa semua ini yang saya punya ya, saya itu pengen ya semua orang bisa. Pada dasarnya kalau saya ini pribadi Pak, iya, saya prosesnya memang di pembangunan ya. Karena saya suka kalau ditempatkan di wilayah yang notabene wilayah itu wilayah genangan. Saya senang. Karena kayak mana? Kita punya pasar loh. Pasar berarti produk-produk seperti ini juga banyak. Oh ya itu harapan saya, mungkin harapan kita semua ya, karena pelanggan ini ya cuma itu sementara itu dari saya, mungkin saya nggak bisa mengikuti lama ibu. Masih ada keperluan juga bagi kantor coba kerja sama orang. Jadi kalau matur nuwun bisa menyampaikan di sini, matur nuwun juga panjenengan semua bisa mengikuti acara ini juga. Dan matur nuwun juga nanti kalau ini diterapkan dengan baik, saya akhiri. Kalau ada kata-kata yang saya ada yang salah kata, salah ucap, salah sikap, saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Pak Lurah dan juga tadi sudah ada pembukaan dari Bu Lurah. Kita pada acara inti yaitu kita akan melaksanakan pelatihan untuk mengolah ekoenzim. Nanti pembicaranya ada Bu Arlin, beliau sebagai praktisi yang sudah mengikuti pelatihan sekaligus sudah menerapkan. Jadi ini kalau saya ibaratkan adalah edisi pertama. Karena pasti akan ada pelatihan lanjutan setelah ekoenzim ini mau dijadikan apa gitu ya, selain sampah melalui ekoenzim
apakah juga ada pengolahan lain yang harus dicermati, karena kalau tadi disampaikan kita menjadi kampung zero waste gitu ya. Sampun terima kasih waktunya sudah siang. Bisa dipilah, ditaruh plastik atau apa sudah bisa. Tetapi kalau yang paling riweh itu memang yang ini, karena bisa jadi kompos, bisa dijadikan eksim, masing-masing kulitnya itu dipilah bisa. Tapi kalau saya memang kalau pas memang barengan gitu saya paling terakhir dari kompos, karena memang sudah pemilahannya sudah banyak gitu. Jadi memang untuk ini khususnya itu memang kita ini ada banyak pilihan. Yang paling mudah memang kompos. Gitu ya. Karena kebetulan ini ada ya kalau di kami memang ada tempat kompos itu warga. Itu memang saya arahkan kalau warga memang kami memang minta untuk tempat ini yang kulit buah sampai itu memang dari warga atau dari yang buah. Apa kegunaannya air itu aja, kegunaannya apa aja? Itu sebenarnya kalau untuk sebenarnya banyak ibu, tapi mohon maaf kami masih tanaman. Jadi nanti kalau umpamanya saya masih rundingan sama ini ketua pokja kami sama Bu Lurah, mungkin nanti kalau pas 3 bulan panen mungkin ada tindak lanjut, maksudnya apa dibuat apa banyak itu sebenarnya. Selain itu tanaman Ini selama ini buat tanaman, buat penyubur gitu. itu untuk penyubur. Ya itu sebenarnya kan nutrisi ini kan untuk dia untuk vitaminnya tanaman. Dan juga kadang tanah semakin lama kan semakin keras ya, semakin keras. Nah itu bisa enggak menjadikan tanahnya juga enggak keras sekali. Kadang lama-lama kan tanah nutrisinya juga habis gitu. Kan walaupun pertama kasih pupuk ya, disiram terus itu kan semakin larut gitu. Semakin larut. Apa ada takaran tertentu untuk ngasih ke tanaman? 500 mili itu 1 liter. Iya, itu campuran. Campur. 500 mili eko. Satu air buat berapa ini? Ekonya? Enggak. Ada 500 mililiter. 500. Satu tutup Kan ada biasanya gelas ukur ya Ibu. 500. Sama 1 liter. Campur di air. Untuk disiramkan itu 1 liter air. Cuma kan tanamannya kan enggak satu aja kan banyak panjenengan nggih. Jangan kasihan Nah, pikir langsung dikasihkan aja. Ya, pakai air. ada. Ini kan pekat Ibu. Ini kan sudah pekatnya. Nggih. Kalau pelanggannya banyak berarti kan makan aja. Kalau masih bukan Mililiter nih. 1 liter. Saya biasa pakai ukuran itu. Gelas ukur itu ya lebih mudah sih. J, ekoenzimnya satu, jadi 1 perbanding 10 dari dalam J. Memang dalam memang kalau ekoenzim memang ya itu tadi memang riwahnya pertama, setelah itu kan 3 bulan sudah menunggu. Nah, ini memang kalau nanti pasar next Desember panen sesuai dengan tanggal sekarang 25, bagi kita kan saya bilang sih buat apa selain tanaman umpamanya seperti itu kan banyak nanti. Tadi Bu Dudi juga menyampaikan untuk tadi mengukur ya Ibu apa itu sebenarnya banyak Ibu. Cuma saya yang memang harus fokusnya satu dibagi. Jadi memang di ada berapa? Ada 5 ya. Ya dia sudah benar-benar sudah dikondisikan sudah banyak pengembangannya juga penelitiannya jenis ya. Kalau saya memang masih panen. Jadi memang pas waktu next nanti kalau pas waktu panen mungkin kita bisa pikirkan yang lebih selain itu ya bisa ada manfaat yang lebih lagi yang jadi digunakan yang kita kayak ya mesti yang enggak biasa ternyata itu bisa gitu. Memang ternyata itu banyak manfaat